Oke, mari kita mulai episode deep dive kali ini dengan sebuah pertanyaan kuis. Tapi jangan digaris karena ini nggak ada hadiahnya. Pertanyaannya adalah, selain Trent Alexander-Arnold, siapa pemain Liverpool yang bisa mencetak gol lewat tendangan bebas langsung atau direct free kick di Premier League? Jawabannya akan gue kasih nanti di akhir video. Kalian boleh tulis di kolom komentar menurut kalian siapa. Gue kasih clue. Ini terjadi di tahun 2017 dan sekarang pemainnya udah cabut ke Spanyol. Tapi emang faktanya begini, selama lebih dari 7 tahun terakhir, nggak ada pemain Liverpool yang bisa mencetak gol dari direct free kick kecuali Trent Alexander-Arnold. Buat Liverpool di Premier League ya, di Liga doang ini ya. Nah itu juga bisa jadi nunjukin dua hal sekaligus. Yang pertama, Trent Alexander-Arnold emang sehebat itu. Yang kedua, ini jadi malah nunjukin problem nih bahwa Liverpool sangat bergantung kepada Trent Alexander-Arnold dalam urusan nendang free kick. Bagian satu, ketergantungan yang mengkhawatirkan. Sejak Trent Alexander-Arnold mencetak gol free kick debutnya tahun 2017 lawan Hoffenheim, Liverpool udah mulai kayak nggak ada opsi lain tuh. Dia terus yang dipakai. Mau ada Salah, mau ada Virgil van Dijk, tetap Trent yang jadi andalan. Dan emang bukan tanpa alasan, Trent itu seringkali terlihat dalam sesi latihan, dia selalu melatih tendangan free kicknya, selalu bekerja keras. Dia coba-coba free kick dari jarak yang berbeda dan titik-titik yang berbeda. Kalau mau ditotal, selama berseragam Liverpool di Premier League, ada 6 gol yang dia cetak dari tendangan bebas langsung, direct free kick gitu ya, 6 gol. Kalau ditotal di seluruh kompetisi itu ada 8 gol yang dia cetak. Kapan gol direct free kick terakhirnya Trent Alexander-Arnold? Ya, lawan Fulham April tahun lalu. Catatan ini cukup untuk membuat Trent Alexander-Arnold tidak tergantikan dalam urusan nendang free kick di Liverpool. Kalau kita mau hitung sejak Trent Alexander-Arnold debut di Desember 2016, Liverpool jadi tim peringkat keempat di Premier League untuk tim yang paling banyak mencetak gol lewat direct free kick atau tendangan bebas langsung di Premier League, yaitu total 11 gol. Dan dari 11 gol yang dipegang Liverpool tadi sejak Trent Alexander-Arnold debut, cuma 2 pemain yang berkontribusi ya, yang mana salah satunya adalah Trent Alexander-Arnold sendiri. Sekarang dengan Trent sudah dikonfirmasi akan cabut, pertanyaan besarnya tentu saja siapa yang akan menggantikan dirinya. Bagian 2, 5 calon kandidat eksekutor. Paling tidak ada 5 yang gue lihat dari pemain-pemain yang sekarang ada di Liverpool yang bisa jadi calon kandidat eksekutor selanjutnya. Yang pertama ada Mohamed Salah. Kayaknya emang paling masuk akal deh untuk bahas kita pertama Salah. Tentu saja, alasannya gampang aja karena emang dia yang paling banyak nyetak gol gitu ya. Masalahnya, Mohamed Salah belum pernah mencetak gol lewat direct free kick di Liverpool. Total udah 17 kali dia coba lakukan direct free kick di Premier League untuk Liverpool dan semuanya gagal. Musim ini dia coba sekali lawan MU free kick bulan Januari lalu. Lalu untuk musim lalu dia coba sama sekali juga lawan Nottingham Forest. Menariknya, walaupun nggak jago dalam urusan nendang free kick, tapi emang Mohamed Salah sering dilibatkan. Sering dah lihat Trent Alexander-Arnold mau nendang free kick, sebelahnya ada Mohamed Salah begini-begini ya kan. Nah itu biasanya dia cuma dipakai untuk ngelabuin lawan gitu ya. Wah kira-kira siapa nih yang nendang kayak gitu. Atau kadang juga dia ada di sana untuk ngubah aliran bolanya dulu. Jadi dioper sedikit dulu, dibelokin dulu sedikit sama Salah, terus habis itu baru dihajar sama Trent Alexander-Arnold. Seperti yang kita lihat lawan Chelsea tahun 2019. Yang jelas meskipun jarang nendang free kick, tapi Mohamed Salah sering dilibatkan atau setidaknya tetap menjadi bagian dari taktik bola matinya Liverpool. Itu tadi Salah. Yang kedua itu kandidat selanjutnya tentu saja ada Dominic Szoboszlai. 10 kali dia udah nyoba nendang free kick buat Liverpool dan belum ada juga yang jadi gol. Walaupun rekornya di timnas Hungaria tuh cukup bagus ya. Kita sering banget lihat free kick-nya dia gitu. Knuckle shotnya dia itu ya. Bahkan kalau secara statistik rekornya dia di Hungaria, di timnas Hungaria itu lebih bagus daripada Alexis McAllister di timnas Argentina. Kalau kita bandingin dengan Alexis McAllister di timnas. Karena emang dia jadi andalan si Szoboszlai ini di timnasnya. Jadi ya bisa dijadikan opsi lah untuk Dominic Szoboszlai musim depan. Calon ketiga yaitu adalah Alexis McAllister. Ini kemarin live streaming sempat gue tanya pertanyaan ini. Banyak di antara teman-teman yang di live chat jawab langsung menuju ke Alexis McAllister memang. Kalau dalam situasi bola yang lagi ngalir, emang ini udah nggak diraguin ini orang ya kan. Roket, banyak banget gol-gol roket yang datang dari dia, terutama di musim ini. Tapi bolanya dalam keadaan ngalir, bukan bola mati, bukan direct free kick. Untuk urusan free kick, McAllister pernah beberapa kali, tepatnya 3 kali. Baru 3 kali nyoba nendang free kick di Liverpool. Dan tentu saja belum ada yang jadi gol. Tapi menariknya, 2 dari 3 tendangan percobaan tadi, itu dua-duanya kena tiang. Jadi gue paham kenapa teman-teman langsung ngarahnya ke McAllister. Emang tekniknya kalau kita lihat sih bagus. Tinggal
dipertajam aja. Jadi tentu saja Alexis Mac Allister masuk ke dalam calon kandidat penendang free kick musim depan buat Liverpool. Yang keempat itu adalah Harvey Elliott. Ini beberapa kali dia udah nyoba di Liverpool untuk nendang free kick. Sama sebenarnya jumlahnya sama kayak Mac Allister. 3 kali dia udah coba. Dan tentu saja nggak gol. Jangankan gol, ngancem gawang aja kagak sebenarnya sih kalau kita lihat ya. Maksud gua untuk Elliott ini kalau misalnya dia merasa punya modal untuk bisa nendang free kick, gua rasa pramusim besok ini adalah waktu yang tepat untuk dia mempertajam skillnya itu. Karena kita tahu di sini ada urgensi, ada kebutuhan Liverpool untuk mencari eksekutor. Nah, Elliott tajemin supaya bisa kepake. Balik lagi karena slot apakah dia dijadiin opsi utama atau cuman rotasi-rotasi doang. Tapi ini bisa jadi modal yang bagus buat Harvey Elliott. Dan calon kandidat terakhir sang skipper Virgil van Dijk. Fans Liverpool harusnya tahu, ini pemain bisa nendang free kick. Setidaknya dulu. Terakhir kali nyoba nendang free kick buat Liverpool itu lawan Bournemouth bulan Agustus 2023. Dia coba dari tengah lapangan, coba ngelob kiper. Dari tengah lapangan, coba ngelob kiper. Mantap. Dan ya lo tau lah hasilnya ya kan ya. Awal-awal sama Liverpool sebenarnya Virgil van Dijk punya rasio yang cukup bagus. Bahkan lebih bagus dari Trent Alexander-Arnold. Tapi dengan adanya opsi lain dalam urusan set piece ini, Virgil van Dijk sekarang jadi difokusin untuk nyundul bola aja. Terutama dalam skema sama set piece dari crossing, terus juga dari corner gitu ya. Total 5 opsi calon kandidat udah gue sebutin semua dengan statistiknya, dengan catatan rekornya. Sekarang coba teman-teman tulis lagi di kolom komentar siapa yang paling asoy buat nendang free kick di musim depan buat Liverpool. Siapa yang kalian jagoin lah gitu ya. Tulis di kolom komentar. Boleh pemain yang ada di Liverpool sekarang, boleh juga yang sekarang lagi digosipin. Boleh. Tulis. Bagian ketiga, masalahnya bukan cuman eksekutor. Tadi kita udah bahas calon-calon kandidatnya ya untuk penendang free kick musim depan. Sekarang kita coba bahas dari sisi yang lain. Deep dive, bro. Yaitu dari sisi di mana tendangan bebas dilakukan. Karena jangan-jangan bukan Liverpool nggak punya penendang-penendang bebas yang asoy, yang jago, yang bagus gitu ya. Eksekutor-eksekutor yang bagus. Tapi jangan-jangan posisi tendangan-tendangan bebasnya yang kurang ideal untuk melakukan tendangan bebas langsung. Lu bayangin ya, di musim ini kita punya Trent Alexander-Arnold, kita masih punya Trent Alexander-Arnold yang udah kita jagoin untuk melakukan tendangan bebas. Tapi musim ini tidak ada gol yang tercipta lewat direct free kick. Lebih lengkapnya untuk statistiknya, Liverpool menjadi salah 11 dari 20 tim di Premier League yang belum nyetak gol lewat direct free kick di Premier League musim ini. Nah, kalau teman-teman lihat statistik berikut, ini sejak musim 2016-2017 pas Trent Alexander-Arnold jadi penendang bebasnya Liverpool ya. Ini yang kiri kita bisa lihat total shot dari direct free kick, shotnya doang nih. Dan yang kanan itu golnya. Musim ini nggak cuma kita nggak cetak gol dari direct free kick, total direct free kick yang kita lakukan juga sedikit banget. Nah, dari sinilah sisi lain yang gue mau coba bahas. Kayaknya ada korelasi nih antara menurunnya jumlah direct free kick yang dilakukan sama Liverpool dengan sedikitnya posisi ideal bagi Liverpool buat melakukan direct free kick. Nah, ini ada data lagi nih. Di mana saja kita melakukan tendangan bebas musim ini. Setiap titik merahnya ini merepresentasikan posisi Liverpool melakukan tendangan bebas. Ini kan arah nyerangnya ke kanan ya. Dan ya langsung kelihatan banget ini. Area paling ideal untuk melakukan tendangan bebas ini malah kayak kosong gitu, kayak kopong gitu daerah sini nih. Pertanyaannya kenapa? Ya, yang paling gampang kepikiran adalah tentu saja bagaimana cara Liverpool melakukan serangan-serangannya. Dimana seperti yang kita sama-sama tahu, Liverpool itu kan seneng banget nyerang dari sayap. Dari kiri ada Luis Diaz, dari kanan ada Mohamed Salah. Kita seneng banget nyerang dari sana. Akibatnya kita sering dapat free kick, tapi lebar jaraknya. Sehingga nggak ideal buat melakukan direct free kick. Tapi harus diumpan dulu ke tengah gitu ya. Tapi kayaknya ini mah kayaknya nih tapi kayaknya emang ada korelasinya ini. Kayaknya ini ada kaitan besarnya dengan bagaimana sepak bola modern atau seminimal-minimalnya bagaimana sepak bola dimainkan di Premier League lah. Ini secara keseluruhan teman-teman ya untuk semua klub. Ini gue juga ada statistik yang juga memperlihatkan jumlah total gol lewat direct free kick dari musim ke musim sejak era Premier League tahun 1992. Ini sekali lagi total semua klub ya, nggak cuman Liverpool. Bisa kita lihat di sini sejak puncaknya di musim 2013-2014 itu trennya terus menurun ya. Ada naik dikit tapi terus menurun lah secara tren gitu ya. Di musim ini dengan hanya menyisakan 3 match lagi, baru tercatat 12 gol direct free kick yang tercipta. Emang ini lebih banyak sih 1 gol dari musim lalu, tapi kalau dihitung-hitung ini menjadi salah satu masuknya yang terendah lah. Bagian 4, apa yang harus dilakukan Liverpool?
Sebelum match lawan Brighton, Arne Slot ngomong kayak gini. Saya pikir kami bisa menemukan 1 atau 2 senjata tambahan yang tidak dimiliki tim ini, atau belum kali lah ya. Mungkin dengan menggunakan bursa transfer. Itulah yang ingin kami capai. Itu hanya akan membuat kami lebih kuat. Nah, gue nggak tahu nih prioritas Arne Slot itu kayak gimana. Tapi dari apa yang udah kita bahas sejauh ini, jelas Liverpool nggak punya satu hal, yaitu adalah penendang free kick. Dan kalau kata Arne Slot kita butuh 1 atau 2 senjata tambahan, ya berarti kita butuh senjata tambahan untuk penendang free kick. Oke, mari kita coba breakdown opsi-opsi solusinya. Yang pertama tadi, untuk solusi pertama adalah cari kandidat dari skuad yang ada saat ini, pemain-pemain yang udah ada saat ini. Yang kedua, cari spesialis baru dari bursa transfer yang seperti diomongin sama Arne Slot tadi. Atau kita juga bisa sebenarnya adaptasi taktik ya, atau paling nggak menambah dinamisme taktik lah ya, nambah keberagaman taktik gitu ya untuk musim depan, supaya kita bisa lebih sering dapat pelanggaran di titik-titik yang lebih ideal. Kalau biasanya kita hanya mengandalkan sayap, untuk musim depan mungkin kita bisa lebih sering lagi nyerang lewat tengah supaya dapat titik-titik ideal tadi. Ya dong, harusnya logikanya seperti itu kalau mau masukin solusi ini. Dan jangan lupa yang keempat, untuk musim depan dan seterusnya, jangan sampai kita ketemu masalah ini lagi, yaitu ketergantungan dengan satu pemain dalam urusan tendangan bebas. Karena jelas eranya Trent Alexander-Arnold sudah berakhir. Bagian 5 penutup. Dan sekarang, seperti janji saya di awal video tadi, saya akan memberikan jawabannya untuk pertanyaan dari selain Trent Alexander-Arnold, siapa pemain Liverpool terakhir yang mencetak gol lewat tendangan bebas langsung atau direct free kick di Premier League? Ya, Philippe Coutinho. Waduh. Dia adalah pemain Liverpool terakhir selain Trent Alexander-Arnold yang mencetak gol lewat direct free kick di Premier League. Kapan? Bulan Desember tahun 2017 lawan Brighton. Yang mana sebulan kemudian dia cabut ke Barcelona. Oke, segitu dulu. Intinya semua dikembalikan ke Arne Slot tentu saja. Seperti yang dia bilang bahwa dia pengen bikin tim ini makin kuat ya, makin sangar gitu ya di musim depan dan seterusnya. Yang mana kalau gue sih ngartiinnya, makin sangar artinya adalah bisa memanfaatkan berbagai situasi termasuk set piece. Maka jelas Arne Slot punya PR dan harus segera mencari solusinya atau jawabannya. Ya udah, paling segitu dulu mulu nih. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai, dan terima kasih sudah menonton dan mendukung terus Red Salis TV. Musim akan berakhir dan itu artinya live reaction akan jarang banget ya selama libur musim ini ya. Tapi tenang saja, untuk konten-konten seperti deep dive ini dan mungkin ada konten-konten lain itu akan tetap dilakukan selama libur musim. Seperti biasa, ramaikan diskusi di kolom komentar ya. Sebelum cabut jangan lupa like dan subscribe dan juga join member ya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Selain nama gue Rinaldi Wibianto, undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye bye guys, thank you. Central defender, right foot whip. That was the left, that was the top right now. Yeah. Yeah. All the best.